Jadi ilah di dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Inilah arogansi daripada manusia. Mereka seolah-olah mampu melakukan segala sesuatu untuk dirinya. Saudara, mari kita lihat bagaimana ajaran Petrus atau firman Tuhan tentang hari Tuhan di sini. Kalau seminar ini pernah dilakukan 3 tahun yang lalu, ya, saya ingat saya memaparkan dari sudut Matius pasal 24 pada waktu itu, ya. Maka di dalam bagian ini kita akan coba lihat sisi yang lain daripada Alkitab yang berbicara aspek yang sama. Yang pertama, saudara, jawaban Petrus terhadap argumentasi para pengejek itu. Orang-orang yang menolak nubuat Tuhan tentang hari akhir itu. Tentang tidak berubahnya alam semesta atau dunia. Perhatikan ayat 5-7. Alam semesta atau dunia ini bukannya tetap atau tidak berubah. Perhatikan ayat 5-7. Bumi berasal dari air dan oleh air. Di dalam ayat 5b. Di dalam terjemahan yang lain, saudara, ya, NIV menerjemahkan, bumi dibentuk dari air dan oleh air, dikatakan demikian, ya. Kata Yunani yang dipakai di sini, saudara, ya, adalah sunestosa. Yang dalam Kolose pasal 1 ayat 17, versi King James, bisa diterjemahkan konsis, ya. Nah, ini menunjukkan Kejadian pasal 1 ayat 2-10. Kita bisa bandingkan dengan Mazmur 136 ayat 6a dan Mazmur 24 ayat 2, saudara. Maka Pulpit memberikan satu pendapat tentang bagian ini. Dia mengatakan begini: tentu saja baik Petrus maupun Musa tidak berbicara dalam bahasa ilmiah atau ilmu pengetahuan pada waktu dia menceritakan. Tujuan mereka bukan mengajarkan kebenaran ilmiah, tidak, tetapi menyatakan fakta besar tentang penciptaan dalam aspek yang sesuai dengan kapasitas kita yang begitu rendah. Jadi pada waktu Petrus menuliskan bagian ini, ada satu iluminasi daripada Roh Kudus. Di dalam penulisan itu dia tidak menggunakan aspek ilmiahnya, tetapi maksud daripada penciptaan itu dijelaskan di dalam bahasa manusia yang begitu rendahnya daripada maksud yang begitu mulianya daripada Allah. Itu maksudnya. Bahkan yang kedua dikatakan bumi pun dihancurkan oleh Tuhan dengan menggunakan air bah. Perhatikan ayat 5 dan 6. Jadi Petrus hanya memunculkan fakta-fakta di mana Tuhan sedang bekerja melalui penciptaan dan melalui hukumannya. Dan itu semua dipakai air menjadi alatnya, baik untuk menciptakan maupun untuk menghancurkannya. Sudah bisa lihat di sini, ya, ada satu benang merah yang dipaparkan oleh Petrus berdasarkan fakta daripada kebenaran Alkitab sendiri. Ya, mereka bukan orang-orang yang terdidik karena mereka sebagai seorang nelayan yang sangat sederhana. Tetapi Alkitab memaparkan bahwa mereka penuh hikmat Tuhan, menangkap seluruh karya Tuhan, sampai kepada tindakan-tindakan Tuhan dalam menghukum manusia. Seluruh ini menjadi satu benang merah melihat ada tangan Tuhan yang kuat melalui air yang ada. Maka John Calvin, seorang tokoh reformasi, saudara, dia mengatakan sejarah air bah merupakan saksi yang lebih dari cukup bahwa seluruh keteraturan alam diperintah atau diatur hanya oleh kuasa Allah. Nanti pun, saudara, perubahan kutub utara dan selatan sekarang ini, pencairan besar-besaran yang menimbulkan luapan sampai laut yang begitu luas pun tidak sanggup menampungnya, ini pun ada karena kuasa Tuhan di dalamnya. Perubahan ini terjadi karena Tuhan yang menentukan. Dan mari kita lihat, saudara, nanti pada akhir zaman Tuhan akan menghancurkannya dengan api, dikatakan di sini, ya, alam semesta ini. Perhatikan ayat 7, ayat 10 dan ayat 12. Saudara, alam semesta diciptakan dengan firman Tuhan, dikatakan, dan bumi dihancurkan oleh air bah juga karena firman Tuhan. Perhatikan di sini. Dan kalau sekarang alam semesta terpelihara itu juga karena firman Tuhan. Itu argumentasi daripada Petrus menjelaskan kepada para pengecek. Jadi kita lihat di sini. Karena itu kalau nanti pada akhir zaman Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menghancurkan semua ini, bukan sesuatu yang sangat aneh. Jadi dengan kata lain, kuasa Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya sejak penciptaan sampai kepada akhir zaman. Dan firman itu diberikan kepada kita. Saudara, kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini, sebetulnya semua ini sudah diketahui oleh para pengejek. Tetapi Petrus mengatakan bahwa mereka sengaja tidak mau tahu. Perhatikan ayat 5. Artinya, di dalam kesadaran mereka akan pengertian firman Tuhan, mereka memandang rendah
kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi Petrus mengangkatnya kembali, bahwa ini sesuatu hal yang begitu penting. Maka dia menempatkan itu, dasar firman Tuhan, kembali untuk orang melihat tanda daripada akhir zaman yang dinyatakan melalui firman-Nya.